Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, menyembah Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita sama-sama berdoa untuk mohon kekuatan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Karena kami merasakan firman-Mu akan menguatkan kami, menuntun dan membawa kami ke dalam kehidupan yang tenang, damai dan sejahtera. Oleh karena itu, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami bisa mengerti akan firman ini. Dan melalui firman ini, kami semakin mampu untuk memahami apa arti hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 11 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, "Mengapa kamu lakukan itu?" Jawablah, "Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab, "Seperti yang sudah dikatakan Yesus." Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kalau kita merasakan, kita memikirkan apa artinya hidup kita di hadapan Tuhan. Jikalau kita melihat siapa kita, ketika kita memandang diri kita, sungguh hidup kita dengan Tuhan bagaikan langit dan bumi. Tidak ada apa-apanya kita ini dibandingkan dengan Tuhan. Kita ini seperti bumi dan Allah itu seperti langit. Begitu rendahnya kita dan begitu tingginya Dia. Kita penuh dengan dosa, banyak kelemahan, dan kadang-kadang kita juga tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bahkan untuk membuat hidup kita baik saja kita tidak sanggup. Namun Tuhan mengangkatkan kita. Tuhan mengasihi kita. Dia membuat kita menjadi makhluk ciptaannya yang sangat istimewa, yang begitu berharga, sehingga di dalam kelemahan dan kekurangan kita, Dia layakkan kita untuk menjadi teman sekerjanya, untuk menjadi tangannya, untuk menjadi kakinya, untuk menjadi mulutnya, untuk menjadi telinganya, untuk menjadi matanya, dan untuk menjadi apapun Dia mau, Dia bisa pakaikan kita. Demikian yang terjadi pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memerlukan keledai. Dan Dia menyuruh murid-muridnya untuk mengambil keledai itu. Dan apa yang Dia katakan nyata. Dia katakan kepada muridnya bahwa di sana ada keledai. Dan ambillah. Dan ketika ada orang yang mengatakan, "Mengapa kau ambil?" Kau katakan bahwa Tuhan memerlukannya dan Dia akan segera mengembalikannya. Dan itu terjadi. Ketika keledai itu diambil, maka ada orang yang menegur muridnya, "Mengapa engkau mengambil keledai itu?" Maka apa kata murid-muridnya? Tuhan memerlukannya dan segera akan dikembalikan. Kemudian mereka membiarkan murid-murid itu membawa keledai itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya ini semua? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Tuhan memerlukan apa yang Dia ciptakan untuk melakukan kehendak-Nya. Dia memerlukan murid sehingga Dia menyuruh murid mengambil keledai itu. Dia memerlukan keledai sehingga Dia mengambil keledai itu dengan menyuruh murid-muridnya. Itu artinya bahwa Tuhan memerlukan ciptaannya untuk melakukan kehendak-Nya.
Tuhan memerlukan siapa, apa yang diciptakannya untuk melakukan kehendaknya, untuk memuliakan Dia. Tuhan menginginkan yang Dia ciptakan itu boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki ketika ada kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita juga adalah ciptaan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita diperlukan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Dan Tuhan sudah menyuruh kita untuk melakukan kehendak-Nya. Banyak hal yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Banyak perintah Tuhan untuk kita lakukan. Ada undang-undang Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Jikalau kita memikirkan, apakah kita mampu? Tentu Tuhan memampukan kita. Ketika Dia berfirman dan ketika Dia menyuruh, Dia tidak pernah membiarkan kita untuk melakukannya sendirian. Tapi Dia berikan kepada kita kekuatan. Dia berikan kepada kita kemampuan. Dia berikan kepada kita untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah mengatakan bahwa kita tidak mampu. Dan jangan pernah mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Bekalah akan kehendak Tuhan. Belajarlah tentang kehendak Tuhan. Pelajarilah firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Melalui itu kita akan mampu melakukannya. Dan karena kita tahu, maka kita wajib untuk melakukannya. Dan Tuhan pasti menolong kita. Jikalau Tuhan katakan begini, itu pasti akan terjadi. Mungkin ketika kita melakukan kehendak Tuhan, banyak hal yang kita pertimbangkan. Mungkin kita mampu enggak? Mereka percaya atau tidak? Ketika kita disuruh untuk memberitakan firman Tuhan, kita akan berpikir, apakah mereka percaya kepada kita atau tidak? Ketika kita menyatakan, Tuhan suruh menyatakan kebenaran, mungkin kita akan berpikir, apakah mereka mau mendengar atau tidak? Apakah mereka nanti mau mendengar aku atau tidak? Atau kita akan berpikir, ya kita akan takut, segan, atau mungkin kita ragu karena kita khawatir ketika kita melakukan kehendak Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, maka orang akan membenci kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Tuhan mau, apapun Dia bisa lakukan. Sebagaimana orang-orang Niniwe, ketika Yunus mengatakan kekhawatirannya untuk memberitakan kabar kepada orang Niniwe, dia khawatir. Tapi ketika dia mengatakannya, ternyata apa? Orang-orang Niniwe mau mendengarkan apa yang dia katakan dan mereka semua bertobat. Padahal sebelumnya, mengapa Yunus pergi? Tidak pergi ke Niniwe karena dia takut untuk memberitakannya. Tapi kalau Tuhan sudah katakan, lakukan, tentu Dia akan memberikan jalan yang terbaik. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah ragu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memerlukan kita. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi tubuh-Nya, menyatakan kehendak-Nya di dunia ini. Oleh karena itu, baik sekali kalau kita katakan, ini aku, suruhlah aku, pakailah aku Tuhan seturut kehendak-Mu. Demikianlah firman yang kita dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Dan kita juga dengan sukacita rela memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami sadar bagaimana rendahnya kami. Kami tahu kami tidak ada artinya di hadapan-Mu. Tapi melalui firman ini kami diingatkan bahwa sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan memerlukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk boleh rindu selalu memahami kehendak Tuhan. Untuk boleh memberikan diri kami, hati kami, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk boleh dengan rela, setulus hati, menyerahkan seluruh kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan menjaga kami, melindungi kami, memegang tangan kami, menuntun langkah kami sehingga nyata apa yang Tuhan kehendaki melalui kami.
Pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang kami kasihi, yang pada saat ini menderita karena terpapar virus corona. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah semua orang yang sudah terpapar, yang mungkin pada saat ini dia sangat khawatir, dia ketakutan, apalagi ya Tuhan, karena begitu banyaknya orang yang terpapar, sehingga rumah sakit juga hampir penuh, dan sudah banyak yang penuh dan tidak ada tempat bagi banyak orang yang terpapar virus corona. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah mereka yang sudah terpapar. Tuhan, bersama-sama dengan mereka untuk melawan virus ini. Tuhan, mampukan mereka, Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan berkati setiap tim medis, setiap obat, setiap apapun yang masuk ke dalam tubuhnya, itu akan menjadi obat yang luar biasa. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang akibat virus corona, terpapar virus corona, Tuhan ambil dari dunia ini. Tentu sebagai manusia, kami tidak rela. Sebagai manusia kami sering sekali merasa kehilangan ketika Tuhan mengambil orang yang kami sayangi. Namun Tuhan, kalau itu adalah kehendak-Mu, itulah yang terbaik. Dan kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan hibur keluarga yang ditinggalkan. Berkatilah setiap keluarga yang pada saat ini merasakan begitu sakitnya, begitu pedihnya, begitu sedihnya kehidupannya. Tuhan, mampukan mereka untuk menghadapi kenyataan ini. Dan Tuhan memberikan kejelasan kepada mereka apa arti semua ini. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, membantu mereka. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Ecen di Kabanjahe, Bapak Ecen Tarigan, yang mana beberapa waktu yang lalu anak yang dia sayang Tuhan ambil karena terpapar virus corona. Dan juga saudara kekasih kami Ani Ginting yang Tuhan sudah ambil. Tuhan, kami mohon berkatilah mereka, keluarga yang ditinggalkan, mampukan mereka untuk menghadapi kenyataan ini. Dan kuatkan mereka sehingga mereka masih mampu, keluarga yang ditinggalkan masih mampu meneruskan kehidupan ini dengan baik. Dan juga orang-orang yang menderita sakit pada saat ini, yaitu Bapak Epa di Kabanjahe ya Tuhan, dan juga Ibu Erlindawati, dan juga Nande Desi di Bengkulu. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Juga Bapak Artania Pelawi. Tuhan, semua orang-orang yang kami sebut namanya sedang berjuang untuk melawan penyakitnya. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berikan kesempatan bagi mereka untuk hidup dan dalam situasi sehat jasmaninya. Kami percaya Tuhan bisa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohonkan belas kasih-Mu, kuasa-Mu untuk melingkupi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih sayang Tuhan melampaui kemampuan kami untuk memikirkan rencana dan kehendak-Mu. Kami serahkan semua orang-orang yang kami sebutkan namanya ke dalam tangan cinta kasih-Mu dan keluarga yang mendampinginya. Dan pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk semua anak-anak kami. Berkati mereka dalam menggunakan masa liburnya. Berkati mereka supaya bisa mengisi masa liburnya, sehingga pada waktunya nanti mereka kembali aktif sekolah, mereka mendapat kekuatan dan semangat baru. Dan juga kami berdoa untuk semua orang tua kami. Tuhan, lindungi mereka, berkati mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, kuatkan mereka, teguhkan imannya, kuatkan hatinya, sehingga mereka boleh bersukacita dalam menjalani kehidupannya. Walaupun banyak kekurangan yang mereka rasakan, mungkin kurang kesehatan, mungkin kurang pendengaran, kurang memahami, kurang pergerakan dan segalanya. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah mereka, mampukan mereka untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi mereka, sehingga selalu ada sukacita dan semangat yang mereka rasakan. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa, berkati negara kami yang pada saat ini pemerintah kami berjuang untuk melakukan sesuatu demi memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tambahkan kekuatan kesehatan kepada mereka, terkhusus bagi para medis. Tuhan, kuatkan imun tubuh mereka, mampukan mereka untuk bisa melayani dengan baik.
Inilah harapan dan doa kami. Di atas semuanya ini, ampuni kami dalam setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk memohon kepada Tuhan, layak untuk mendapatkan berkat-Mu. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan, dan juga doa syafaat kita sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Tuhan beserta kita. Terima kasih.